من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم ثم أما بعد. Bersyukur kita dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita menjadi jalan bagi kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat berinsalam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita akan melanjutkan insyaallah kajian sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh bapaknya Abdullah ketika ia berada dalam kandungan. Saat ibunya Aminah berada dalam kondisi hamil besar, maka Abu Lahab ibnu Abdul Muttalib, paman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya seorang pembantu namanya Thuwaibah. Maka Abu Lahab meminta kepada Thuwaibah untuk mendatangi rumah Aminah, menunggu Aminah hingga ia melahirkan. Sebagai seorang pembantu, maka perintah ini wajib dilakukan atau tidak? Wajib. Sebagai seorang hamba, kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, wajib enggak kita lakukan? Wajib. Allah perintahkan kepada kita salat, lakukan. Jangan tanya hikmahnya apa Pak Ustaz. Diperintahkan kepada kita untuk puasa Ramadan, lakukan. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak seseorang hamba, seseorang pembantu ketika tuannya memerintahkan kepadanya sesuatu, dia bertanya enggak? Wahai fulanah, wahai fulan, buatkan saya teh. Apa hikmahnya saya buat teh, Tuan? Enggak ada. Maka al-ibadah kita lakukan dia sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit pelajaran dari perintah Abu Lahab kepada Thuwaibah, maka Thuwaibah pun melakukannya. Dia pergi ke rumah Aminah binti Wahab. Dia jaga sampai Siti Aminah melahirkan sosok mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rasa ataupun apa yang dirasakan oleh Ibu Aminah saat hamil ataupun saat Nabi Muhammad berada dalam kandungannya, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari rahim ibunya, nanti akan kita ceritakan saat Halimah As-Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah sosok mulia ini. Thuwaibah sebelumnya dipesan, wahai Thuwaibah, kata Abu Lahab, jika Aminah melahirkan, segera engkau beritahu saya. Siap Tuan. Sayyidah Aminah, Siti Aminah melahirkan sosok mulia, maka Thuwaibah langsung dia menjumpai tuannya Abu Lahab ibnu Abdul Muttalib. Saya lanjutkan Abu Lahab ibnu Abdul Muttalib karena memang dia anak Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kandung. Tapi kenapa bisa jadi penjahat? Ya seperti itulah.
kekerasan hati, tertutup hatinya dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka Thuwaibah datang menyampaikan kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, iya, Sayyidah Aminah, Siti Aminah sudah melahirkan." Mengenai namanya, yang memberi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sirah disebut adalah kakeknya Abdul Muttalib. Ketika itu dibawa oleh Abdul Muttalib ke depan Ka'bah dan menamakan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat berita ini sampai kepada Abu Lahab, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketika mendengar saudara kita melahirkan, mungkin ini yang dirasakan oleh Abu Lahab lebih daripada yang kita rasakan. Senangnya luar biasa, bahagia dia, gembira dia, karena ponakannya lahir, anak dari saudaranya lahir, senang dia. Begitu senang Abu Lahab sehingga Abu Lahab membebaskan Thuwaibah langsung, tidak pakai besok. Berita gembira ini membuat Abu Lahab senang, gembira. Kegembiraan ini bukan sekadar gembira, enggak, tapi dia melakukan sesuatu. Nah, itu pula kalau seumpama kita gembira, tak cukup dengan gembira, tapi what you do, apa yang kamu lakukan saat engkau bergembira. Begitu ya Bapak Ibu ya. Saat kita bergembira, apa yang kita lakukan? Kalau Abu Lahab ini dia bebaskan Thuwaibah budaknya. Kalau kita mendapat nikmat, kita bahagia, ucapkan alhamdulillah. Lalu apa yang kita lakukan dari apa yang kita bahagia itu? Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan, dan lain sebagainya. Maka Abu Lahab membebaskan Thuwaibah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian melihat peristiwa ini. Abu Lahab yang nantinya akan menjadi orang memusuhi Rasulullah SAW, bahkan akan mengeluarkan kalimat yang tidak layak disampaikan kepada manusia, apalagi kepada sosok mulia Nabi Muhammad SAW. Begitu gembira dia, sehingga dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Abu Lahab ini setiap Senin diringankan siksanya. Kenapa? Karena gembira tadi atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kafir, dia kafir. Abu Lahab kafir, sampai mati kafir. Bahkan memerangi Rasulullah, memusuhi Rasulullah SAW. Mati dalam keadaan kafir. Namun setiap Senin diringankan siksanya. Seorang ulama bernama Syamsuddin Ad-Dimashqi, Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi, menyampaikan satu kalimat ataupun beberapa bait syair. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu yawmal itsnaini yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannuka bil 'abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Terjemahkan Pak. Itu puisi atau ya puisi lah, syair yang ditulis oleh Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi dari Damaskus, tentunya Suriah. Apa katanya? Yang kita melihat kegembiraan seorang kafir ini. Kalaulah ini orang kafir tertera di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala pencelaannya, tabbat yadahu fil jahimi mukhallada, tabbat celaka tangannya, maksudnya di sini adalah kekuasaannya, celaka kekuasaan, celaka Abu Lahab itu kan tertera di dalam Al-Qur'an. Betul Pak? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka dia selamanya. Tabbat yadahu fil jahim, di dalam neraka mukhallada, kekal. Ata annahu yaumal itsnaini yukhaffafu anhu, pada hari Senin diringankan siksanya. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira senang dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama dhannuka, bagaimana menurut kamu, bagaimana pendapat kamu, apa yang kamu kira? Fama dhannuka bil 'abdi alladhi tala umruhu, dengan seseorang hamba tula umrihi, sepanjang hidupnya,
bi Ahmada, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masruran, senang, wa mata muwahhida, lalu ia meninggal dalam keadaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kafir senang atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diringankan dari siksa. Kita yang sepanjang hidup kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal insyaallah dengan kalimat la ilaha illallah. Lalu kemudian orang mengatakan sesat. Lalu orang mengatakan masuk neraka. Lalu orang mengatakan kalimat-kalimat yang tidak layak bagi seorang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ali bin Abi Thalib sebelum wada pada tahun ke-9 mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwasanya tahun ini tahun terakhir kalian, tahun depan tak boleh kalian pergi untuk melaksanakan tawaf di Ka'bah karena Rasulullah akan haji. Nanti pada tahun itu kita akan sampaikan. Apa kata Ali bin Abi Thalib? La yadkhulul jannata illa mu'min. Tidak masuk surga kecuali orang beriman. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu kemudian kita wafat dan kita yakin tidak ada Tuhan selain Allah, masuk surga enggak kita, Pak? Masuk. Langsung jawab gitu, Pak. Masuk. Karena kita bersyahadah. Nanti kita akan juga mempelajari dalam sirah ada orang yang tak pernah sholat, tak pernah puasa, masuk Islam dia, ikut perang dia, mati, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Belum sholat lagi dia. Siapa namanya? Nantilah. Kita tunggu saatnya akan saya sebut namanya nanti. Nah, Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah mudah mengklaim diri sendiri itu baik, diri sendiri itu benar, yang lain salah. Jangan mengklaim orang lain melakukan perbuatan yang sesat. Kalau sudah sesat nih neraka. Kita itu kampanyenya bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah masuk surga. Itu harus kita kampanyekan, Pak. Orang beriman masuk surga. Orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Tetangga sebelah tak menyebut la ilaha illallah, kafir sepanjang hidupnya, disampaikan oleh akan tenang bersama Ruhul Kudus. Kan begitu, Pak ya? Itu kampanyenya. Kita sebagai orang yang beriman lebih utama untuk menyatakan, menegaskan bahwasanya kita masuk surga. Harus begitu, Pak. Saya harus masuk surga. Saya harus masuk surga. Iya, kalau ingin masuk surga berarti tuntutannya lakukan sesuatu yang membuat kita masuk surga, karena itu target, itu objek. Jadi segala sesuatu kita berpikir untuk sesuatu yang membuat kita masuk surga. Nah, Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang disampaikan oleh Syamsuddin bin Nasiruddin Ad-Dimashqi ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Dia bertanya kepada Abu Lahab saat dalam mimpinya itu, apa yang kamu rasakan? Aku disiksa kecuali hari Senin. Karena kegembiraannya itu. Tapi paling ringan siksa di neraka itu seperti apa? Ini masalahnya. Yang namanya di neraka, walaupun siksaannya diringankan, pedih juga. Ditaruh besi di kaki, telapak kaki, meleleh kepala semua. Itu yang paling ringan. Bukan sebentar dia masuk surga, enggak, gitu juga. Ya, artinya ada yang diringankan setiap hari Senin. Nah, cobalah kita lihat setiap hari Senin. Berarti lumayanlah katanya. Dari siksaan yang adalah hari Senin itu. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, kita tahu semua, di tanggal 12 Rabiul Awal Am Al-Fil, tahun gajah. Karena belum ada angka tahun Islam saat itu. Tahun Islam baru mulai saat hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada tahun gajah, maka ada tahun banjir saat Ka'bah banjir. Maka nanti kita akan melihat tahun kesedihan Amul Huzan ketika istri Rasulullah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Muhammad Ibnu Abdullah, masuk lagi ke nama ini. Masih ingat Bapak Ibu? Ingat, alhamdulillah. Ingat yang Ustaz sampaikan
tapi yang kami sampaikan belum tahu. Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab ibnu Murrah ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay ibnu Ghalib ibnu Fihr ibnu siapa lagi Pak? Malik ibnu Nadhr ibnu Kinanah. Ingat Kinanah ya? Ibnu Kinanah ibnu Khuzaimah ibnu Mudrikah ibnu Ilyas ibnu Mudar ibnu Nizar ibnu Ma'ad ibnu Adnan. Ada yang bisa mengulang? Ada, nanti di rumah, tak apa-apa. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, kakeknya senang, semuanya senang atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu budaya dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang anak itu dicarikan wanita yang menyusuinya. Orang yang menyusui pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Thuwaibah namanya. Tapi yang kita dengar, ya ada sosok wanita lain karena dia menyusuinya selama 2 tahun. Thuwaibah ini menyusuinya sampai ada wanita yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Halimah bint Al-Harith dari Bani Sa'ad bin Bakar. Itu namanya Pak, Halimah bint Al-Harith. Bapaknya namanya Harith, kabilahnya dari Bani Sa'ad, suku Sa'ad bin Bakar, sehingga namanya yang kita kenal dengan Halimah As-Sa'diyah. Dia dari suku Bani Sa'ad bin Bakar. Budaya dan adat masa itu yang menyusui anak adalah dari orang-orang yang berada di daerah yang tidak ada polusi udara di situ, yang tidak ada polusi peradaban di situ. Jadi bahasanya adalah bahasa yang bagus ada di sana. Kemudian lingkungannya juga lingkungan yang bagus. Diceritakan oleh Halimah sendiri, disampaikan oleh Abdullah bin Ja'far, bahwasanya Halimah As-Sa'diyah menceritakan kepada kita. Saya akan detail menyampaikannya sehingga kita melihat bagaimana berkah Rasulullah SAW turun kepada Halimah. Tidak hanya kita tahu siapa yang menyusui Nabi Muhammad, Halimah As-Sa'diyah. Siapa dia? Bagaimana ceritanya dia sampai menyusui Nabi Muhammad SAW? Nah, Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, Halimah As-Sa'diyah ataupun Halimah bintil Harith dari Bani Bakar dengan seorang suami namanya Al-Harith bin Abdul Uzza. Al-Harith bin Abdul Uzza. Bapaknya Halimah namanya Haris, suaminya namanya Haris Ibnu Abdul Uzza. Anak Ibnu Abdul Uzza ini, Abdul Uzza adalah Tuhan, Uzza adalah Tuhan mereka. Namanya Al-Haris Ibnu Abdul Uzza. Halimah Sa'diyah menyampaikan, suatu ketika kami wanita-wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar mendatangi kota Mekah untuk mencari anak yang akan kami susui. Kami wanita-wanita datang, saya ditemani oleh suami saya Al-Harith bin Abdul Uzza. Saat dalam perjalanan saya menggunakan onta berwarna seperti debu gitu warnanya. Bahasa Arabnya atani qamra. Qamra itu warna putih tapi seperti debu gitulah Bapak ya, warna-warna ya seperti debu lah, seperti padang pasir gitu. Dan disampaikan juga bahwasanya kaki daripada tunggangan saya ini karena gesekan kakinya itu membuat ada luka pada kakinya. Dan onta saya di dalam bahasa Arab disebut dengan syarif. Onta ini banyak bahasa Arabnya. Ada jamal, bukan jamal ya, ada jamal. Ada naqah, ada syarif. Kalau di dalam bahasa Arab sudah tahu kita apa maksud daripada onta ini. Syarif itu adalah onta yang sudah tua. Jadi dia menunggangi semacam keledai, warna sudah saya sebutkan tadi. Lalu barang-barangnya itu ditaruh di onta. Nah, ontanya ini sudah tua dan tidak mengeluarkan air susu. Yang diceritakan oleh Halimah ini sedih semua. Tunggangannya luka. Lalu kemudian ontanya
udah tua, nggak bisa mengeluarkan air susu. Yang ketiga, dia punya anak rewel terus. Kenapa? Karena Halimah tidak punya air susu, tak banyak. Jadi kalau nyusu itu anaknya nangis, tidak ada isinya, kurang isinya. Seperti itulah Pak. Bagaimana anak menangis lalu dia menyusu tetap nangis, berarti tak ada. Sehingga menyebabkan yang keempat, kami tidak bisa tidur, susah tidur. Anak-anak ini rewel terus. Berjalanlah kami sampai masuk kota Makkah. Maka masing-masing dari kami mencari anak untuk disusui. Kami melewati rumah Rasulullah SAW. Kami melewati rumah Nabi Muhammad SAW. Saya menyebutkan Rasulullah atau menyebutkan Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, lengkapi dengan SAW. Tidak ada dari kami yang menarik untuk menyusui Muhammad SAW. Kenapa? Siapa yang akan memberi kami gaji nanti? Dia yatim. Gitu ya? Dia yatim. Siapa yang akan memberi kami gaji nanti? Enggak maulah. Enggak mau. Jadi betul-betul tidak mau pergi. Yang lain sudah pada dapat, sudah akan pulang ke kampung Bani Sa'ad bin Bakar. Halimah belum dapat lagi. Cemana ini? Pulang tak bawa anak yang disusui. Waduh, percuma sudah jalan ke Makkah tak bawa anak. Maka apa yang dilakukan oleh Halimah As-Sa'diyah? Mau tidak mau katanya. Suka tidak suka, ya udahlah. Saya kembali ke rumah Nabi Muhammad SAW dan saya bawa dia. Jadi terpaksa gitulah maksudnya. Nggak ada lagi anak yang akan disusui. Jadi kalau kita ambil pelajaran, apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang baik. Kadang kita sudah berusaha dari pagi sore, akhirnya Allah berikan satu tempat seseorang bekerja, itulah yang baik Allah tentukan. Kita sudah berusaha dan lain sebagainya, namun kita tidak mendapatkan sesudah 10 tahun, itulah yang terbaik, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Halimah As-Sa'diyah, tak ada lagi anak yang bisa kami bawa. Ya sudahlah, Muhammad saya bawa saja. Subhanallah. Apa yang saya sampaikan sebelum tadi akan berubah setelah Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Halimah As-Sa'diyah di atas tunggangannya. Pada sore hari saat kami pulang, ketika itu Rasulullah sudah bersama kami. Onta yang kami miliki, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, keluar air susunya. Saya yang tidak bisa menyusui anak saya, dia rewel terus. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, saya bisa menyusui Nabi Muhammad, yang disusui dulu Nabi Muhammad SAW. Lalu saya menyusui anak saya sehingga anak saya nyenyak tidurnya, dan kami pun nyenyak tidur kami. Gitulah Pak. Saat perjalanan menuju kampung Bani Sa'ad bin Bakar, dalam perjalanan itu tunggangan Halimah Sa'diyah mendahului tunggangan-tunggangan yang lain. Maka orang-orang lain ini melihat, apa yang terjadi dengan tunggangan kamu? Bukankah tunggangan kamu ini luka sebelumnya? Ini jalannya melebihi kecepatan jalan tunggangan kami. Subhanallah. Itulah berkah daripada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Al-Harith bin Abdul Uzza disampaikan oleh istrinya tentang kondisi-kondisi seperti ini, ia katakan, sungguh yang kita bawa ini adalah anak yang penuh berkah. Berubah langsung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya dalam perjalanan, namun saat sampai di kampung Bani Sa'ad bin Bakar, daerah yang mulanya paceklik, artinya panas, terik, susah makan, baik itu orangnya atau binatangnya, binatang ternaknya. Tapi subhanallah, terjadi sesuatu yang Allah kehendaki. Ini sama-sama pergi ini. Binatang ternak itu sama-sama pergi. Binatang ternak punya Halimah Sa'diyah dengan binatang ternak penduduk yang lain ataupun orang-orang lain. Pergi ke satu tempat ataupun pergi dulu sendiri, binatang ternak daripada Halimah pulang kenyang. Binatang ternak orang-orang itu pergi pulang masih lapar. Maka dalam sirah disampaikan, maka orang-orang itu melihat kemana binatang ternak Halimah ini dibawa, maka mereka juga membawa ke situ.
Namun apa kata Halimah? Binatang ternak kami pulang dalam keadaan kenyang dan penuh, sementara binatang ternak mereka tetap dalam keadaan lapar. Subhanallah. Itulah berkah yang Allah berikan kepada Halimah melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penutup pengajian saya pekan lalu, bahwasanya segala sesuatu itu Allah yang melindungi, Allah yang menjaga, Allah yang mengatur rezeki. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkahnya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Halimah, sehingga Halimah akan menjaga dengan baik anak ini. Karena keberkahan-keberkahan turun. Dan dia merasakan itu. Oh, inilah yang mendatangkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis, bayangkanlah begini, kita punya anak. Saat anak pertama susah hidup. Anak kedua susah hidup. Pas anak ketiga rezeki lancar. Sayang enggak Bapak Ibu sama anak ini? Sayang. Walaupun sayang semuanya iya, tapi merasakan ada perbedaan. Maka perhatian kita itu akan lebih kepada anak. Rezeki banyak, perhatian kita juga. Allah Subhanahu wa taala, jika saya melihat kajian ini, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada Halimah, ini anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengannya keberkahan Allah Subhanahu wa taala turun, maka Halimah beserta keluarganya pun semaksimal mungkin menjaga, memperhatikan, memberi makan, memberi minuman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimanapun MOU hanya 2 tahun saja. Jadi udah ada MOU dulu kamu bawa, tapi 2 tahun kemudian kembalikan. Bukan selamanya mentang-mentang ini enak, anak yang turun banyak berkah, udahlah enggak usah kita kembalikan dia. Enggak, MOU-nya jelas 2 tahun. Itu sudah budaya. Maka Halimah As-Sa'diyah dengan suaminya dengan berat hati. Bagaimana tidak berat hati? Kondisi berbeda sebelum dengan sesudah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya stop sebentar di sini. Jikalah Halimah binti Al-Harith dari Bani Sa'ad bin Bakar mendapatkan berkah ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Halimah, keberkahan itu turun. Sekarang kita tidak bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul enggak, Pak? Kita tidak bisa bersama sosok Nabi Muhammad, tidak bisa. Namun bagaimana kita bisa mendapatkan berkah daripada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah katakan, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada." Saya tinggalkan 2 hal yang jika kamu berpegang teguh pada keduanya, lan itu artinya sekali-kali tidak. Kalau la, tidak. Kalau lan, sekali-kali tidak. Kalau lam, belum. Itu bahasa Arab. Tambah huruf, tambah artinya. La, artinya tidak. Kalau seumpamanya la, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, bukan la hafizun. Salah baca bahaya artinya. Lahafizun artinya adalah sungguh-sungguh benar kami menjaga Al-Quran. Tapi kalau dibaca la hafizun, kami tidak menjaga Al-Quran. Hati-hati. Makanya Rasulullah menyampaikan, jika kamu berpegang teguh pada 2 hal ini, sekali-kali kamu tidak akan sesat. Kenapa Rasulullah sampaikan seperti itu? Agar kita yakin. Ada orang yang ragu dengan Al-Quran itu. Karena 2 perihal itu apa? Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin berkah Allah turun kepada kita, ini ada 2. Karena memang kita tidak bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang. Saya membayangkan ketika kita duduk mengkaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Muhammad ada bersama kita. Mohon maaf, saya kalau sudah bicara tentang Nabi Muhammad agak terharu. Seumpama melihat kita sekarang ini, bagaimana perasaan Bapak Ibu sekalian? Dan bagaimana perasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kita sholat berjamaah di masjid dengan suara imam yang bagus? Rasulullah melihat kita, bagaimana rasanya? Senang. Rasulullah juga senang, ini umat yang aku tinggalkan, perjuangan aku yang luar biasa, perjuangan disakiti dan lain sebagainya. Nanti kita akan mengkaji tentang apa yang dilakukan kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita merasa
Untuk ke masjid itu ringan, untuk sholat itu ringan. Nabi Muhammad perjuangannya luar biasa, sehingga kita dengan mudah, nyaman melaksanakan sholat di masjid. Nggak ada yang dikejar-kejar oleh Abu Jahal. Ketika subuh keluar, nggak ada Abu Jahal. Betul Pak ya? Nah, Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin kita berkah, maka dua hal yang ditinggalkan Rasulullah, kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an dibuka, dibaca, direnungkan, diamalkan, insya Allah. Begitu juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak terlepas karena kita bersyahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di situ ada makna ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan melakukannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 tahun sudah berlalu, harus dikembalikan. Dengan berat hati Halimah dan suaminya membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyumpai ibunya. Tapi ia berpikir bagaimana caranya supaya Muhammad ini dibawa lagi sallallahu alaihi wasallam ke kampungnya. Nah, itu strategi sudah diatur dari sebelum berangkat. Nih apa yang harus kita katakan kepada ibu Muhammad ini supaya Nabi Muhammad ini balik lagi ke kita. Maka sampailah kepada ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh Halimah dan suaminya. Bu, anak ibu baik, keberkahan Masya Allah datang kepada kami. Ini kondisi Mekah sepertinya tidak bagus, Ibu. Nah, itulah Pak ya. Kondisi Mekah ini tidak bagus untuk Muhammad. Jika Ibu berkenan, kami membawa Muhammad lagi ke kampung kami. Tapi dengan proposal tadi Pak, itu 2, 3. Akhirnya ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan proposal yang diajukan tadi mengizinkan untuk dibawa kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Kita pun kalau ada bersama saja ya Allah selalu akan ingin bersama. Betul ya Bu ya? Betul Pak ya? Maka Halimah mendapat izin, begitu senang luar biasa, dengan suami senang sekali dia bawalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali. Dalam sirah dikatakan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kemudian saat Nabi Muhammad bermain dengan anak Halimah As-Sa'diyah, datang sosok malaikat dengan pakaian putih. Saat itu membaringkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Halimah lari pontang-panting ketakutan. Dijumpainya maknya, "Mak, saudaraku, Mak." Kenapa? Udah kalut. Balik Halimah dengan suaminya, ditemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sirah dikatakan taghayyara wajhu, wajahnya berubah. Wajah berubah ini bisa jadi wajah berubah dari ada pengaruh dari efek yang dilakukan oleh malaikat. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Dibelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dikeluarkan apa yang ada di hatinya. Lalu kemudian dibersihkan dengan air zam-zam, dengan bejana dari emas. Tapi itu tidak dilihat oleh Halimah, hanya diceritakan oleh anaknya, kemudian diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ada yang datang dengan pakaian yang putih seperti itu, timbul kecemasan Halimah dan suaminya. Waduh, bahaya ini, khawatir kalau anak ini terjadi sesuatu. Pak, cepat kita kembalikan aja Pak. Maka Halimah dan suaminya segera kembalikan Nabi Muhammad SAW, mempersiapkan Nabi Muhammad SAW, lalu kembali menjumpai ibunya. Kira-kira ibunya heran nggak? Sebelumnya minta, lalu belum sampai waktunya, tahu-tahu sudah datang. Maka Sayyidah Aminah, Siti Aminah heran ketika dikembalikan oleh Halimah. Kenapa engkau kembalikan? Bukannya engkau bersikeras untuk membawanya? Enggak ada apa-apa, enggak ada apa-apa Bu, enggak ada apa-apa. Katakan sejujurnya apa yang terjadi pada anak saya, karena gelagatnya sudah aneh. Apa yang terjadi pada anak saya? Sesungguhnya anak saya, ini yang saya ceritakan, bagaimana lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Ibu menyampaikan, sesungguhnya ketika saya mengandung Muhammad SAW, saya tidak merasakan apa-apa, tidak ada rasa sakit. Saat saya melahirkan, posisi Nabi SAW berbeda dengan anak-anak yang lain, di mana posisinya seperti ini, tangannya basata
yadaihi seperti ini, lalu kepalanya menengadah ke atas. Sungguh anak saya adalah anak yang saya ceritakan kepada kamu sekalian. Sungguh kekhawatiran kalian itu adalah kekhawatiran yang menurut Sayyidah Aminah tidak tepat. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu, ada kekhawatiran ini. Akhirnya Halimah Sa'diyah dan suami Al-Harits bin Abdul Uzza mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidah Aminah juga mengatakan sebagaimana pernah saya sampaikan, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat saya melahirkan dia, dalam mimpi saya melihat cahaya yang mana terangnya cahaya ini sampai ke istana yang ada di Syam. Jadi ini berkah. Lalu Bapak Ibu sekalian, inilah anak bersama ibunya kembali. Setelah disusui, memang secara umur sudah 2 tahun selesai disusui, dan itu adalah budaya, dan kembali kepada ibunya. Nah Bapak Ibu sekalian, mereka Allah Subhanahu wa taala, perjalanan waktu ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Rasulullah menuju kota Madinah. Satu pelajaran bagi kita, kenapa Sayyidah Aminah, Siti Aminah, ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa ke Madinah? Karena keluarga ibunya ada di kota Madinah. Bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah meninggal saat perjalanan perniagaan ke Syam. Dari Syam kemudian balik ke Madinah, dari Madinah pulang itu dia sakit dan meninggal di Madinah. Ya, Rasulullah ingin diajak oleh Aminah untuk menziarahi kubur bapaknya. Lalu kemudian untuk menjumpai keluarga dari pihak ibunya. Dalam bahasa sirah itu akhwaluhu. Akhwal itu adalah saudara dari pihak ibu. Kalau a'mam itu keluarga dari pihak bapak. Begitu bahasa Arab jelas. Khal itu berarti dari pihak ibu. Am, ada am. Kalau am artinya tahun. Kalau am artinya paman. Hati-hati. Jadi kalau kita berdoa, min baladina hadza khassah, dari bumi kami ini, dari negara kami ini secara khusus. Wa min buldanil muslimin ammah, panjang, dan dari negara-negara Islam secara umum. Kalau kita baca wa min buldanil muslimin ammah, dan dari negara-negara muslim, paman, tidak ketemu. Nah, itu bahasa Arab, cara membacanya pun berpengaruh pada artinya. Maka Rasulullah SAW diajak oleh ibunya untuk menjumpai keluarga dari pihak ibunya. Pelajaran kan Bapak Ibu, silaturahim. Rasulullah di umur 6 tahun diajak oleh ibunya untuk bersilaturahim. Dikenalkan siapa keluarga dari pihak ibunya. Subhanallah, di tahun ke-6 itu Rasulullah sudah dibawa ke Madinah, yang ternyata nanti menjadi kota Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ibunya saat perjalanan pulang, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, perjalanan dari Mekah sampai kota Madinah dengan jarak 500 km sekitar itulah. Kalau kita menggunakan bis bisa 4 jam, bisa 5 jam, ya tergantung kecepatan. Kita bayangkan sosok Nabi Muhammad yang masih kecil, 6 tahun. Kita bayangkan anak-anak kita 6 tahun, diajak oleh ibunya dengan perjalanan yang cukup jauh. Tertawa, canda, haus, lapar, dikasih minum, dipegang kepalanya, dirawat, selalu seperti itu seorang ibu dengan anaknya. Ya, bayangkan Bapak Ibu sekalian dengan anak Bapak Ibu sekalian mengadakan perjalanan darat, ya tertawa, canda dan lain sebagainya selama perjalanan sampai ke Jakarta. Ya, saya ingin Bapak Ibu sekalian membayangkan Nabi Muhammad SAW dalam kondisi dia bersama ibunya. Perjalanan kota Madinah untuk menjumpai keluarga dari pihak ibunya. Sampai di situ, jumpa dengan keluarga dari pihak ibunya, selesai silaturahim, lalu kemudian berkunjung ke kubur daripada bapaknya Abdullah. Lalu kemudian pulang bersama ibunya. Sudah dalam keadaan sakit. Karena saya membayangkan anak masih kecil. Ya. Dengan canda tawa tadi, pulang, ibunya sakit, lalu meninggal di Abwa dan dikuburkan. Pulang tidak lagi bersama ibunya. Mohon maaf.
Perjalanan dari Abwa ke Makkah tidak lagi bersama ibunya. Bapak sudah tidak ada. Dalam perjalanan pulang sendiri, bukan di rumah, tapi di perjalanan. Perjalanan yang pergi tadi penuh tawa candala, yang sebagai pulang tidak ada ibunya. Subhanallah. Begitu Nabi kita Muhammad SAW cobaannya. Lalu pulang, ya dikuburkan oleh, saya baca buku Sang Yatim, sudah diterjemahkan itu, memang terjemahnya judulnya Sang Yatim. Di situ disampaikan kepada kita Rasulullah SAW yang menggali kubur umur 6 tahun. Lalu kemudian dibantu dan dikuburkan Sayyidah Aminah di Abwa. Ya gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mengkaji sirah seperti itu, sehingga kita merasakan bagaimana Nabi Muhammad SAW. Ada pulang, ibunya meninggal, secara tidak langsung kakeknya lah yang melindungi, menjaga, mendidik. Kakeknya sayang sekali pada Nabi Muhammad SAW, sayang luar biasa. Bahkan sayangnya ini mengalahkan anak-anaknya. Paman Nabi Muhammad SAW itu sayang Abdul Muttalib kepada anaknya, atau kepada Nabi Muhammad, mengalahkan sayangnya kepada anak-anaknya. Saking sayangnya, kalau Nabi Muhammad SAW lebih daripada waktu, biasanya sore, yang bawa onta dan sebagainya, pulang agak telat, itu sudah rasa gelisah Abdul Muttalib. Digambarkan dalam sirah ibarat seseorang yang beristri, lalu istrinya terlambat pulang, begitu rasanya, mungkin lebih daripada itu. Pernah ini diceritakan bahwasanya Abdul Muttalib sedih, galau, ini Nabi Muhammad sampai sekarang kok belum pulang, gitulah. Dan bukti sayangnya juga, Abdul Muttalib itu punya kursi singgasana lah, kalau kita bahasakan seperti itu, tempat duduk khas Arab. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat bagaimana kursi orang-orang Arab atau orang-orang terhormat daripada orang Arab. Ada kursi tersebut, anak Abdul Muttalib tidak ada yang berani duduk di situ, nggak ada yang berani. Bukan takut, dia segan dan adab kepada, segan lah yang penting. Rasulullah SAW umur 6 tahun duduk di tempat di mana Abdul Muttalib pernah duduk di situ, dan tempat duduknya pamannya ketika melihat langsung ingin mengangkat Nabi Muhammad SAW. Jangan di situ, seperti itu loh, ada ketakutan, jangan di situ, itu punya kakeknya kamu. Ya kadang kita gitu juga sama anak-anak kita. Lalu kemudian Abdul Muttalib mengatakan, biarkan dia di situ, sesungguhnya dia akan menjadi orang besar nantinya. 2 tahun bersama kakeknya Abdul Muttalib, Abdul Muttalib meninggal. Tapi sebelumnya Abdul Muttalib ini sudah memilih dari anak yang ia miliki, Al-Haris, Abu Lahab, Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Az-Zubair bin Abdul Muttalib, ada wanita juga Atikah binti Abdul Muttalib. Rasulullah SAW dititipkan kepada Abu Talib. Maka Rasulullah SAW sesudah meninggalnya kakeknya Abdul Muttalib, dijaga, dipelihara, dididik, dan betul-betul dijaga. Luar biasa Abu Talib ini dari umur 8 tahun. Sampai nanti saya menyampaikan dari umur 8 tahun agar kita ingat nanti saat Rasulullah SAW ditinggal oleh Abu Talib bagaimana perasaannya. Umur 8 tahun sudah bersama pamannya. Jadi paman ini juga dibahasakan abi. Jika Rasulullah SAW pernah mengatakan, abuka abi wa abuka finnar, bapak kamu dan bapak saya di neraka, itu maksudnya adalah pamannya. Karena kalimat abi ini pernah saya sampaikan juga ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, da'watu abi, ana da'watu abi Ibrahim, saya atas doanya bapak saya. Nabi Ibrahim kan jauh, tapi kenapa dikatakan itu kalimat bahasa Arab abi? Bisa abi Ibrahim itu kan kakek jauh, sampai Nabi Ismail bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada yang menyampaikan bahwasanya makna kalimat abi wa abuka finnar, maksudnya di sini abi adalah pamannya Abu Talib. Dari umur 8 tahun Pak, dari umur 8 tahun. Sosok bapak sudah dari awal sudah tak dilihat. Terus siapa yang dikatakan abi? Sosok bapak itu sudah tak terlihat. 2 bulan dalam kandungan, kalau bapak itu tak ada, memang tak ada. Maka kalimat abi ini wajar nggak kalau seumpamanya diartikan juga paman Rasulullah SAW? Wajar. Karena dari umur 8 tahun
Abu Thalib bersama Rasulullah SAW. Masya Allah, Abu Thalib bukan orang kaya, Abu Thalib bukan orang yang banyak kekayaannya, enggak. Abu Thalib orangnya sederhana. Kesederhanaan ini membuat Abu Thalib melakukan perjalanan perdagangan ke Syam. Diajaklah Nabi Muhammad SAW. Dari kecil itu sudah diajak dan diajar untuk bisnis Nabi kita Muhammad SAW. Tapi bisnisnya bukan lokal, bukan nasional, internasional. Kemana? Ke Syam. Syam itu sekarang Damaskus, Syria. Mekah, Saudi Arabia. Damaskus ataupun Syam, itu Syam, Suriah. Sudah internasional di umur masih kecil. Subhanallah. Dan Rasulullah SAW juga membantu pamannya. Pamannya bukan orang kaya sebagaimana saya sampaikan tadi, maka Rasulullah SAW bekerja. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Menggembala domba. Punya siapa? Punya penduduk Mekah, bukan punya Rasulullah, bukan punya Abu Thalib. Menggembala domba. Maka Rasulullah SAW sampaikan, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidak ada nabi yang diutus oleh Allah kecuali ia sebagai penggembala domba. Sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, engkau bagaimana ya Rasulullah? Wa ana ar'al ghanam ala qararid li ahli Makkah. Saya menggembala domba dan mendapat upah dari penduduk Makkah. Dan pelajaran juga ini. Ya, Rasulullah SAW ingin hidup dari harta yang ia dapatkan. Karena kalau sudah ada orang memberi, penguasa memberi, tak bisa lagi berbicara mulut nih. Dah, penting kalau saya bilang halal halal, haram haram nih. Oke. Karena gitu. Ini Rasulullah mengajarkan mata pencarian dari hasil sendiri. Maka ketika dari hasil sendiri, Rasulullah SAW membantu pamannya Abu Thalib. Tidak, pamanku kan ada, aku hidup sama paman, makan tinggal makan, minum tinggal minum, tidur tinggal tidur. Enggak, Rasulullah mengajarkan ada iffah, ada rasa mulia di dalam diri. Walaupun bersama paman, tapi saya juga berusaha untuk membantu paman saya, dan juga saya bisa menghasilkan dari pekerjaan saya. Abu Thalib, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan Rasulullah SAW perdagangan. Dibawa ke Syam. Dalam perjalanan ke Syam ini, Rasulullah SAW bersama kafilah dagangnya bertemu dengan rohib. Rohib artinya, saya nggak mau terjemahkan lah. Kalau terjemahkan pendeta gitu. Tahu saja lah ya, pendeta. Tetap kita mengambil bahasa Arabnya saja. Sepakat? Ya, rohib. Namanya Buhaira. Salah seorang ulama mengatakan kenapa namanya Buhaira? Buhaira adalah danau. Kalau kita bahasa Indonesia kan, bahrun, laut. Kecil daripada laut, Buhaira. Hirratun, kucing. Kucing yang kecil, Hurairah. Ada Hurairah seperti itu. Bahrun, laut. Kecilnya Buhairah. Itu. Nanti kalau seumpamanya ada namanya Qalil, lebih Qalil, lebih sedikit lagi Qulailun. Nah, dia Uwai. Kalau ada yang namanya Uwai, berarti dia lebih kecil gitu saja. Ulama mengatakan kenapa disebut dengan Buhairah? Karena pendeta ini, rohib ini tinggal dekat dengan danau. Itu diantara yang menyampaikan kepada kita. Yang penting bagi kita adalah rohib ini namanya Buhaira. Buhaira ini jarang keluar menjumpai kafilah dagang. Jarang. Kalau sebelumnya Abu Thalib pergi ke Syam melewati itu, udah lewat aja. Tapi saat Rasulullah SAW dibawa, Buhaira, rohib ini mendatangi kafilah tersebut yang tak pernah ia lakukan. Dia datang karena melihat sesuatu. Apa yang dia lihat? Dia lihat pohon itu sujud. Dia lihat batu sujud. Asy-syajarah tasjudu wal hajar yasjud. Ketika ia melihat seperti itu, ini adalah tanda-tanda yang ia dilihat dalam kitabnya. Ini ahlu kitab. Dia tahu isi kitab yang diceritakan
yang kitab yang asli tentunya ya. Di situ menceritakan bagaimana tanda Nabi terakhir, apa tanda-tandanya pada tubuhnya, pada alam. Maka ketika itu orang lagi istirahat, dia pun berjalan-jalan mendekati Nabi Muhammad SAW, masih kecil saat itu. Maka dalam riwayat dikatakan, ini anak siapa? Abu Thalib mengangkat tangan, saya, anak saya. Nah, kalau menyebut anak saya itu paman atau bapak, ya kan disebut bapak lah. Ini anak siapa? Anak saya. Oh, berarti kamu bapaknya. Atau orang mengatakan, ini anak siapa? Anak saya. Oh, berarti kamu pamannya. Nggak ada, pasti dibilang bapaknya. Pendeta ini, rahib ini tahu bahwasanya tanda-tanda kenabian itu dia tidak punya bapak. Dia tahu cerita Nabi Muhammad itu, dia tahu karena ahlu kitab. Kamu bukan bapaknya, sesungguhnya bapaknya sudah tiada, ia dalam kandungan dan ibunya sudah meninggal. Dan kemudian lebih tahu kawan ini lagi daripada saya, kata Abu Thalib. Dan dihidangkan makan, subhanallah, dihidangkan makanan untuk tamu-tamu tersebut. Lalu kemudian pesan daripada rahib Buhairah ini, pulanglah engkau, sesungguhnya dia jika diketahui oleh orang Romawi dia akan dibunuh, pulanglah engkau. Jadi ini orang yang baik ya, ahlu kitab yang masih lurus. Dia sayang, dia tahu tanda ini dan dia imani itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan kepada kita bahwasanya ahlu kitab itu tahu, lebih tahu daripada anak mereka, gitulah bahasanya. Begitu juga Rasulullah SAW, pulanglah. Abu Thalib akhirnya membawa pulang karena tanda-tanda yang disampaikan oleh rahib Buhairah ini ada pada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah seperti tanda di pundak Rasulullah, seperti tufah. Dalam bahasa sirah itu seperti tufah. Tufah itu adalah apel. Jadi semacam ada tanda di sini. Dan itu memang ada pada Rasulullah SAW. Lalu Abu Thalib mendengarkan. Saat mereka masih di situ, orang-orang ahlu kitab yang dari Madinah datang dan sampai ke situ dan mengetahui bahwasanya tempatnya di situ, maka mereka mengimani itu. Mereka mengimani apa yang ada dalam kitab mereka. Sementara orang-orang Romawi ini kan agamanya, agama Romawi itu agama Nasrani yang akan berusaha untuk membunuh orang sesudah Nabi Isa alaihissalam. Jadi tidak akan diakui. Nah, Abu Thalib kembali ke kota Madinah, tidak jadi membawa dalam perjalanan menuju ke Syam untuk berdagang. Nah, Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala perhatian dan saya meminta ampun kepada Allah, kita juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kajian sirah ini sebagai sarana untuk kita cinta kepada Rasulullah dan kemudian kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi